Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bahas materi tentang trigonometri ya. Trigonometri. Cuman nanti aku nggak bakal bahas langsung ke sin kostan dan teman-temannya itu. Aku bakal bahas dasarnya dulu. Jadi kita ingat-ingat materi sebelumnya atau materi yang benar-benar harus kita paham dulu sebelum kita masuk ke materi intinya. Nah, apa aja itu? Yang pertama, kita harus ingat dulu yang namanya rumus Pitagoras. Ini materi SMP ya. Sorry, coret. Ini materi SMP. Kita ingat-ingat. Jadi kalau misalnya di sini ada segitiga siku-siku A, B, C. Jadi, sisi yang paling panjang atau AC ini dinamakan sisi miring atau biasanya disebut dengan hipotenusa. Hipotenusa. Nah, rumus buat ngitung panjang sisi AC-nya gimana? Ada yang ingat? Kalau nggak ingat, aku kasih tahu lagi ya. Jadi, rumusnya itu AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, nyari AB itu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Nah, nyari BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat dikurangi dengan AB kuadrat. Nah, ini rumus Pitagoras yang harus kalian ingat-ingat dan hafalin. Oke, selanjutnya aku kasih contoh. Misalkan di sini aku punya segitiga siku-siku A, B, C. Misalkan di sini AB-nya 4, BC-nya 3, AC-nya berapa? Cara ngitungnya gimana? Gampang ya, tinggal pakai rumus Pitagoras tadi. Tadi rumusnya kan AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Jadinya sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Sama dengan 16 ditambah 9. Nah, AC kuadrat itu sama dengan 25. AC sama dengan akar dari 25. Sama dengan berapa akar 25? 5. Jadi ketemu panjang AC-nya itu sama dengan 5. Nah, sebenarnya ada beberapa pasangan segitiga yang sering banget muncul. Jadi biasanya kalau yang udah tahu sih udah dihafalin. Jadi nanti kalau ketemu soal kayak gini lebih gampang dan cepat ngerjainnya. Biasanya di soal-soal UN itu sering banget muncul angka-angka ini. Aku kasih tahu ya. Misalkan di sini aku jadiin BC, terus di sini AB, di sini AC. Jadi kalau BC-nya itu 3, AB-nya itu 4, AC-nya itu pasti 5. Kalau BC-nya itu 5, AB-nya itu 12, AC-nya itu pasti 13. Terus kalau BC-nya 7, AB-nya itu 24, AC-nya itu berapa? 25. Kalau BC-nya itu 8, AB-nya itu 15, AC-nya itu 17. Nah, ini pasangan segitiga atau angka-angka yang sering banget muncul. Jadi kalau misalnya kalian nanti nemu angka-angka ini jadi gampang, nggak usah ngitung lagi, kalian soalnya udah punya hafalannya gitu ya. Oke, sekarang aku kasih contoh lagi. Misalkan di sini aku punya segitiga siku-siku, biar nggak ABC terus, ganti nama PQR. Nah, panjang PQ-nya misalkan 8, QR-nya 6. Nah, PR-nya berapa kira-kira? Kalian lihat ya, segitiga siku-siku yang ini ABC sama PQR, dia sebangun kan? Kenapa kok sebangun? Nah, kalian ingat-ingat lagi materi tentang kesebangunan segitiga. Syarat dia sebangun itu yang pertama, sudut yang bersesuaian dia besarnya sama. Nah, yang kedua, perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian itu sama. Jadi perbandingan AB dengan PQ itu sama dengan perbandingan BC dengan QR dan juga perbandingan AC dengan PR. Nah, ini aku nggak jelasin detail, nanti aku jelasin di video selanjutnya ya. Sekarang coba kita cek apakah dia perbandingannya sama. Kita cek dulu.
Jadi apakah perbandingan PQ dengan AB itukah sama dengan perbandingan QR dengan BC? Nah, PQ tadi berapa? 8/4. Apakah sama dengan QR per BC itu berapa? 6/3. Dari sini udah kelihatan ya, 8 dibagi 4 itu 2, 6 dibagi 3, 2. Berarti dia sama perbandingannya. Artinya 2 segitiga ini sebangun. Oke. Nah, kalau sebangun artinya gimana? Kalian lihat, ini 8 itu kan berasal dari 4 dikali 2. 6 juga sama, berasal dari 3 dikali 2. Nah, berarti PR-nya juga sama. Dari 5 dikali 2. 5 dikali 2 berapa? 10. Gimana? Gampang kan cara ngitungnya? Gampang. Oke, sekarang aku kasih contoh lagi. Misalkan di sini aku punya segitiga siku-siku. A, B, C. Misalkan AB-nya 24, BC-nya 10. Nah, kira-kira AC-nya berapa? Gampang, sebenarnya kita tinggal ngitung pakai rumus Pitagoras. Tapi, biar kalian itu ngitungnya nggak kebanyakan, coba kalian sederhanain dulu. Ini bisa kan? Disederhanain. Sama-sama dibagi berapa? 2 ya. Jadi 24 dibagi 2, 10 juga dibagi 2. 24 dibagi 2 berapa? 12. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ternyata kita punya hafalan. Kalau BC-nya 5, AB-nya 12, berarti AC-nya berapa? Ini ya, 13. Berarti di sini 13. Nah, segitiga atau dua segitiga ini kan sebangun, ya kan? Dia sebangun. Tulis sebangun. Nah, kalau sebangun artinya apa? Kalian lihat, 24 ini berasal dari mana? 12 dikali 2. 10 berasal dari mana? 5 dikali 2. Otomatis AC-nya juga sama, berarti 13 dikali 2 juga. Nah, 13 kali 2 berapa? 26. Gampang kan? Nah, ngitung dengan cara ini tuh lebih gampang dan lebih cepat. Jadi kalau bisa kalian biasain ngerjain soal kayak gini tuh dengan cara ini biar lebih cepat. Oke. Nah, aku kasih contoh lagi ya, guys. Misalkan di sini aku punya segitiga siku-siku A, B, C. Misalkan AB-nya 2, BC-nya 1. Nah, kira-kira AC-nya berapa? Ini kan kita belum punya hafalannya. Berarti mau nggak mau kita harus ngitung pakai rumus yang tadi. Jadi AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, sama dengan berapa? 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Sama dengan 4 ditambah 1. Nah, ini AC kuadrat masian. Berapa? Sama dengan 5. Nah, AC itu berarti sama dengan akar 5. Ketemu, berarti AC-nya itu akar 5. Oke, sekarang terakhir ya. Kalau aku punya segitiga siku-siku lagi nih. Misalkan PQR deh. QR. Misalkan PQ-nya 44. QR-nya 22. PR-nya berapa? Ayo, coba. Yang pertama kalian pikirin gimana ngitungnya? Nah, kalian lihat ini, pakai cara yang tadi. Kalian lihat, dua segitiga ini, mereka itu sebangun. Ya kan? Nanti kalian cek sendiri kesebangunannya ya. Dia itu sebangun. Artinya apa kalau sebangun? Kalian lihat angka ini 22 itu berasal dari mana? 1 dikali 22, ya kan? Nah, 44 itu berasal dari mana? 2 dikali 22. Nah, berarti PR-nya juga sama. Berarti dari 22 dikali akar 5. 22 kali akar 5 berapa? 22 akar 5. Gimana? Gampang kan? Oke, jadi sampai sini dulu video kali ini. Nanti di next video aku bakal bahas materi lanjutan ini, yaitu di perbandingan sisi-sisi segitiga. Jadi pastiin kalian subscribe channel YouTube kita biar kalian update terus video dari kita. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.